Halo sahabatnya, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Ini perusahaan mungkin cukup asing bagi kita karena nama saham ini jarang nongol di jajaran top gainers. Ini sahamnya udah stagnan, malahan turun udah beberapa lama. Meskipun ada perusahaan terkenal di balik perusahaan ini, di mana mereka memiliki sejarah dengan Lipo Group. Lipo Group itu memiliki anak perusahaan seperti Hypermart, Matahari, lalu juga branded seperti yang menjual sepatu Adidas, sepatu Nike, dan juga pemegang merek Starbucks yang ada di Indonesia juga. Jadi cukup terkenal lah. Tapi ini salah satu perusahaannya yang kurang terkenal karena mungkin mereka ini bergerak di bidang sekuritas dan juga labanya juga nggak terlalu bagus. Dan nggak tahu lah masa depan perusahaan ini bagaimana. Kita akan lihat sama-sama. Nama perusahaannya adalah Renox Pacific Investama Tbk dengan kode emiten LPPS. Kita mulai dari beritanya terlebih dahulu. Laporan keuangan kuartal keempat 2021. Ini udah berita lama ya. Cep. Lalu punya bekal 63M. Siap investasi di perusahaan teknologi. Jadi cash mereka itu sekitar 60-an M, 58M, sekarang udah 50M. Lalu pasca akuisisi Tifa jadi KDB Tifa, Lipo jadi Renox Pacific. Lego saham LPLI, LPPS lauk 63M. Jadi mereka jual saham berlimpah cuan termasuk Rajo dan WRG. SMMA berbalik laba, 8 emiten ganti nama, lari kencang awas kolesterol tinggi, gorengan maksudnya itu. Investor saham grup Lipo kipas-kipas dirangsang IPO Goto. Saham-saham Lipo berguguran dan 2 kena ARB. Overall beritanya nggak ada berita hukum yang memberatkan perusahaan, jadi kita langsung masuk ke riwayat singkatnya. Jadi mereka didirikan pada tanggal 20 Juni tahun 89 dengan nama Lipin Securities. Udah cukup lama juga dan cukup sekuritas. Lalu tahun 90 menjadi Lipo Securities, lalu menjadi perusahaan publik dengan menawarkan sahamnya kepada publik, lalu diubah menjadi PT Lipo Securities Tbk. Kegiatannya merupakan sebagai penjamin emisi efek, pelantara pedagang efek, manajer investasi, dan penasihat investasi. Overall gitu aja sih mereka ini. Kita langsung lanjut ke pemegang sahamnya sekarang. Polisi publik masih aman 32%. Lalu ada Inti Anugrah Pratama. Beritanya mirip-mirip ya. Ada RPKL juga. Gelar RU Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dan lain-lain. Beritanya biasa-biasa aja. Sekarang kita lihat laporan keuangan daripada RPPS. Inilah yang menjadi kunci utama kita untuk mengetahui kesehatan perusahaan. Di sebelah sini dia. Kita bandingkan dengan yang RT Business, dan ini dia. Pertama cashnya dulu. Cashnya memang bagus dia. Hutangnya tipis. Cashnya 50M. Hutang jangka pendek cuman 11 juta. Wow, ini udah mirip dengan hutang gaji UMR selama 2-3 bulan gitulah. Padahal ini perusahaan besar, punya cash 50M, tapi hutangnya tipis sekali ya. Oke, sekarang kita lihat pendapatannya. Pendapatan 120 juta, tipis sekali ya. Ini pendapatan usahanya. Yang gede itu dari keuntungan aset keuangan ya, 5,6M. Lalu beban usaha 1M, kurangi selisih kurs 3M. Lalu ada rugi dari entitas asosiasi, dapatlah rugi sebelum pajak 11M. Ini rugi dari entitas asosiasinya mungkin dari perusahaan-perusahaan yang dia pegang. Oke, overall pendapatannya sangat tipis, tapi kita coba cek pendapatan usahanya datang dari mana. Pendapatan usaha. Kegiatan konsultasi manajemen. Oke, gitu aja sih. Sekarang kita cek yang paling bebannya paling gede itu dari rugi entitas asosiasi. Entitas dari mana kah dia? Nah, mereka ada investasi pada entitas asosiasi.
sebesar 768M. Ini investasinya gede, di mana aja nanti kita akan coba cek. Oke. Memiliki investasi saham secara langsung pada PT Cipta Dana Capital. Itu dia. Ini lebih lengkapnya. Jumlah aset 2,4 triliun. Cipta Dana Capital. Lalu ada Star Pacific juga. Star Pacific Tbk. Ini perusahaannya aneh-aneh sih. Saya juga kurang kenal perusahaan-perusahaan ini. Nah, ini ada juga Century Tokyo Leasing Indonesia. Aset sahamnya cukup banyak di sini. Cuman apakah bagus atau tidak, saya juga kurang tahu ya. Overall, mereka mengalami kerugian, jadi bisa dibilang investasinya sekarang kurang bagus. Apalagi tahun 2022 minus 105 rupiah. Juga kalau kita lihat finansialnya, ekuitasnya itu cenderung turun dari tahun ke tahun. 2023 juga turun terus, itu bukan petanda yang baik, itu berarti saham yang dia pegang lagi turun-turun. Overall kalau ditanya apakah menarik untuk diinvestasikan, saya sih enggak ya. Usahanya enggak jelas, meskipun cashnya tebel, lama-lama kalau dia rugi terus, cashnya bisa sampai minus loh. Jadi saya nggak sarankan masuk RPPS. Jadi gitu aja untuk pembahasan RPPS, perusahaan sekuritas yang memegang banyak saham, tapi sahamnya agak aneh-aneh juga ya. Jadi harus hati-hati. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.